Sudah, pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan, gak ada intervensi. Saya jamin gak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. Sedih sih gue ngeliatnya Prabowo mohon-mohon kayak begini. Ya kalau gue kan sebagai pecinta Prabowo sejati, di pikiran gue tuh yang gue bayangkan tuh Prabowo ngobrol sama Xi Jinping, ngobrol sama Donald Trump, Vladimir Putin, kan begitu di hayalan gue. Aku selalu berharap Pak Prabowo ayolah lepas dari pengaruh Jokowi. Seperti ini gak ada wibawanya, serius. Mari kita fokus dengan visi misi Bapak. Kita sama-sama menuju Indonesia yang bermartabat, dihargai dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, viral banget ya beredar video Pak Prabowo dukung pencalonan Ahmad Lutfi Yassin di Pilkada 2024. Waduh guys, ini sangat disayangkan sekali ya. Kenapa Pak Prabowo malah justru blunder dengan ucapannya sendiri? Padahal beliau sendiri yang mengatakan tak ada titipan negara di Pilkada serentak 2024, hormati pilihan rakyat. Kenapa kok sekarang malah justru terang-terangan Pak Prabowo mendukung dengan video? Tapi teman-teman semua, gue melihat videonya ya, terlihat di situ Pak Prabowo itu seperti terbata-bata. Kok gue jadi keinget ya, waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berada di IKN. Dan di situ wartawan menanyakan bagaimana dengan IKN ini, apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dan di situ terlihat sekali Pak Prabowo sangat tertekan gitu menjawab jawaban dari wartawan karena dilihat oleh Pak Jokowi. Nah teman-teman semua, di video ini pun ketika Pak Prabowo mendukung Ahmad Lutfi dengan membuat video ya, sebelumnya itu ada foto di situ, ada Pak Jokowi juga. Gue nggak tahu sih itu editan atau gimana, tapi kok kalau editan rapi banget gitu loh. Jadi gue sebagai rakyat bisa berasumsi gitu, apakah ini ada campur tangan Pak Jokowi juga atau gimana gitu. Tapi kan sangat disayangkan gitu ya, Pak Prabowo ini seorang presiden loh, yang dimana orang-orang banyak mengatakan Pak Prabowo ini macan Asia. Tapi kok seperti ini ya, duh gimana ya, sangat disayangkan sekali ya. Ayo untuk para pendukung Pak Prabowo, emang kalian gak kasihan tah? Kalian tuh harusnya mendukung nih, jangan malah justru mengiya-iyakan terus. Pak Prabowo itu waktu itu pernah ngomong loh, waktu di acara PAN kalau gak salah. Coba kita lihat dulu videonya. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah, pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan, gak ada intervensi. Saya jamin gak ada itu. Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Aja diguyu ya lur ya. Sampai Pak Prabowo gitu, sampai wani menjilat ludahnya sendiri. Padahal beberapa bulan kemarin ya, tegas menyatakan tidak akan melu-melu. Tapi ya ben lah ya. Jadi pendukung Antika Perkasa siap sedia. Semua tantangan dihadapi. Kenapa ya lur ya? Digawe penak wae. Kadang saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai Wakil Gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Kita lihat ya, di sini ada tulisannya ada yang takut banget kalah sampai harus menjerumuskan Prabowo. Ini Pak Ahmad Lutfi ini kemarin juga sempat ke podcastnya Deddy Corbuzier ya. Terus di bawahnya ada nih, wahai pendukung Prabowo, kalian tega lihat Prabowo diginiin. Apa kalian tega teman-teman semua, para pendukung Pak Prabowo? Gue malah kasihan loh ngeliat Pak Prabowo membuat video itu. Terlihat sekali kayak
cara bicaranya terbata-bata. Aduh, gimana gitu ya. Pak Prabowo itu seorang presiden loh, jenderal presiden. Nggak pas aja gitu, nggak pas aja. Coba kita lihat ya komentar di akun X dari Ahmad Belami. Pak Prabowo sebagai presiden juga ikut endorse calon yang dibenci masyarakat Jateng. Astagfirullahaladzim. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bu Megawati, Gus Dur tidak pernah secara terang-terangan ngelakuin hal rendah begini katanya. Di sini ada videonya dan kita lihat komentarnya daripada netizen. Dari Besti, lucu, kirain tegas, eksklusif, nggak mudah disetir. Taunya diminta promosiin cagup aja tunduk. Kenapa tuh Pak ada hutang budi? Kemarin dibantuin menang di daerah Jateng sama mereka atau gimana Pak Prabowo? Ya ini masyarakat jelas bertanya-tanya gitu kepada Pak Prabowo. Kok bisa seperti ini gitu loh. Marwah seorang presiden bisa turun gitu kan. Pak Prabowo itu presiden Pak. Ayolah Pak, jangan seperti ini Pak. Bapak itu macan Asia. Bapak harus garang, harus kuat, berani, jangan disetir. Karena Pak, sejelek-jeleknya boneka itu adalah presiden yang jadi boneka. Itu seburuk-buruknya boneka, jangan sampai terjadi Pak. Dari Nanda, wegah milih calonmu Pak Prabowo, tukang nyontek randuwe prestasi beberblas, tukang loni bojone wong juga. Keras ini guys. Tapi emang iya kemarin waktu di debat itu ya terlihat sekali emosinya ngeliat contekan gak ketemu gitu sampai viral di media sosial tuh. Ya, dari Aryoko, ini salah satu warisan Jokowi yang sangat merusak iklim demokrasi di NKRI. Bener nih. Makanya gue juga terpilihnya Pak Prabowo ini sangat berharap gitu loh kepada Pak Prabowo. Jadi warisan-warisan dari Jokowi ini yang buruk-buruknya hilang gitu loh. Ya salah satunya satu ini, cawe-cawe dalam pemilihan. Ini kan merusak demokrasi juga gitu loh. Dan ini juga merusak omongan Pak Prabowo sendiri ya kan, blunder sendiri akhirnya. Ya, dari Go Sandy, tinggalkan hal seperti ini Pak Presiden terhormat. Karena hal-hal seperti ini malah dinilai ataupun dicap jadi buzzer gitu loh. Sangat tidak penting sekali lah untuk seorang presiden melakukan hal seperti ini. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Sedih sih gue ngeliatnya Prabowo mohon-mohon kayak begini. Ya kalau gue kan sebagai pecinta Prabowo sejati, di pikiran gue tuh yang gue bayangkan tuh Prabowo ngobrol sama Xi Jinping, ngobrol sama Donald Trump, Vladimir Putin. Kan begitu di hayalan gue. Gue gak pernah berhayal tuh bahwa Prabowo akan mohon-mohon buat minta dukungan untuk Lutfi. Tapi ya kenyataannya Prabowo bikin video begitu. Yowes, gimana orang Jawa Tengah? Akan ikut pilihan Pak D Jokowi atau pilih Mak Banteng? Kalau gue pribadi sih ya, gue bukan orang Jawa Tengah nih. Tapi kalau gue nih soal makanan nih, gue paling gak demen tuh makan coklat. Aduh, manis. Pak Prabowo itu jangan sampai merendahkan diri sendiri Pak. Dengan Bapak ikut kampanye pilkada itu, Bapak jujur aja menurut saya itu merendahkan diri sendiri sebagai presiden. Udahlah Pak, Bapak fokus aja kepada negara. Jangan ikut-ikutan pilgub. Walaupun Bapak sebagai ketua umum partai gitu loh. Kasihlah delegasi buat ke tim Bapak aja gitu loh. Beredar video Prabowo mendukung salah satu cagup di Jawa Tengah. Bagi aku ini blunder buat Pak Prabowo. Masa sekelas presiden memohon pada rakyat Jawa Tengah untuk pilih Lutfi Yassin di Pilgub Jateng. Prabowo ini kan milik semua golongan. Gak ada bedanya dengan Jokowi ternyata. Cawe-cawe juga ternyata. Pilgub Jateng memang pertarungan antara Jokowi dengan Megawati. Dan menurut aku ada timbal balik, ada balas budi politik di sini. Dalam video ini aja Prabowo terlihat tertekan. Gesturnya aja kayak orang takut padahal biasanya plong. Kalau seandainya benar ada pihak yang meminta Prabowo untuk mengkampanyekan Lutfi, jujur aku tidak tega ngelihat presiden kita diperlakukan seperti ini. Lagian Pak Prabowo ngapain mau jadi juru kampanye satu pihak doang? Yang bikin semakin kuat dugaanku ada foto ini nih. Foto ini diambil tepat sebelum pembuatan video tersebut. Di situ ada Pak Jokowi, Prabowo, Lutfi dan Yassin. Entah apa yang dibicarakan, tapi yang jelas rakyat Jawa Tengah harus ekstra hati-hati dalam memilih calon gubernur. Karena sekarang ada dua kekuatan besar yang sedang bersaing. Pilih cagup yang paling sedikit mudorotnya. Aku selalu berharap Pak Prabowo ayolah lepas dari pengaruh Jokowi. Seperti ini gak ada wibawanya, serius. Mari kita fokus dengan visi misi Bapak. Kita sama-sama menuju Indonesia yang bermartabat, dihargai dan dihormati. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.
Ya bener Pak, tolong Pak. Lepas semua pengaruh dari Pak Jokowi. Nggak ada wibawanya sama sekali gitu. Bapak seorang presiden, kami mendukung Bapak berdiri di paling atas di negeri ini. Bapak presiden, kami mendukung Pak. Tolong Pak lepaskan pengaruh Jokowi. Guys, kita lanjut lagi ke videonya. Nah, apa yang terjadi sekarang itu mirip Don Corleone. Don Corleone itu orang ini yang ada dalam film The Godfather. Jadi ceritanya dalam Godfather itu dia adalah mafia, ya mafia dari Italia, tapi hidupnya di New York tahun 44 sampai dengan akhir tahun 50, ya jadi tahun 49. Dia sudah hampir kehilangan kuasanya, tapi ada satu frasa, ada satu kalimat dalam film Godfather ini yang menarik sekali. Sama dengan ada kalimat dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu yang menarik. Kalau Ada Apa Dengan Cinta, itu kalimat yang menarik adalah ketika si Dian Sastro itu mengucap pada Nicholas Saputra. Kalimatnya adalah, kamu itu jahat Rangga. Nah, sama di film ini juga ada yang jahat. Yaitu apa? Ketika Don Corleone itu sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia bilang ke anak buahnya, kita memang sudah tidak berkuasa, tetapi kita tetap menguasai. Sudah tidak berkuasa, tapi tetap menguasai. Itulah yang terjadi pada pertemuan Solo. Dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi kenapa tetap menguasai? Nah, jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa dengan Prabowo? Itu yang patut kita ambil. Jadi kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo, setuju? Bahwa itu yang dilakukan. Jadi kalau tadi Habib tadi mengatakan macan atau kucing, buat kembali Prabowo menjadi macan. Jangan biarkan dia jadi kucing gitu ya. Jangan, buat macan kembali. Karena kalau tidak hati-hati, maka memang benar ada apa dengan Prabowo itu bisa ada apa-apa dengan Prabowo. Jadi bisa A3P, ada apa-apa dengan Prabowo. Itu harus kita jaga. Soalnya apa saja bisa dia lakukan. Maka tadi berkali-kali kita nyanyi, itu ada maksudnya. Jangan sampai isu soal Fufu Fafa itu lenyap. Terakhir kan menarik. Saya mentaskan wayang itu ketika congor istana, yaitu si Bas ya, sekarang lagi gamang dia. Karena apa? Dia sudah dipindahkan ke Kementerian Koperasi, tetapi ternyata Kementerian Koperasinya 11 tahun yang lalu itu justru pesen catering di tempatnya Cilipari. Dan si Fufu Fafa nulis di situ, terima kasih sudah pesan di tempat saya. Nah berarti kan persis. Nah sekarang kita tunggu satu persatu. Target paling dekat adalah apa? Orang-orang yang ada di seputarnya itu dijatuhkan dulu. Yang pertama yang kalau mau ke target ini adalah target itu. Tapi pasti butuh waktu ya. Meskipun itu tidak lama, saya yakin tidak lama. Tetapi target yang paling dekat adalah si pemimpin organisasi yang namanya
organisasi yaitu adalah judi online, ya. Jadi judi online itu kan ada pro judi online, ya toh. Jangan disingkat. Saya hanya menyebutkan loh, yang nyingkat siapa, ya toh. Jadi pemimpin organisasi pro judi online ini yang harus disikat dulu. Jadi kita ingatkan Pak Prabowo bahwa orang ini berbahaya, pembantunya yang satu ini. Dia kena, dia nanti akan ketahuan uang judi online-nya itu kemana. Apakah uang judi online itu akan juga terus atau mendukung kegiatan-kegiatan mafia ini. Nah, itu nanti ada hubungannya. Maka teman-teman sekalian, saya mengajak, kalau ada yang sekarang misalnya, oh kita tantang Pak Prabowo, jangan. Justru dengan ada apa dengan Pak Prabowo ini, ya, kita harus kuatkan dia dan kita tetap ganyang Fufu Fafa. Setuju? Nah, jadi Prabowo yes, Fufu Fafa no.